Yuk, welcome back guys di channel Just Like Man. Hari ini kita akan mereview kembali lagi ya, yaitu HP Realme 9 SE. Nah, sebenarnya kita sudah review seri Realme 9 ini ya, yang Pro dan juga Pro Plus. Namun kali ini kita akan mereview yang versi SE-nya atau Speed Edition. Sebelum kita memulai video kali ini, angka baiknya jika kalian like, share, dan subscribe video ini untuk membantu channel ini menjadi lebih baik lagi ya. Subscribe ada di pojok kanan bawah. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai aja videonya. Nah, kita menggunakan website seperti biasanya ya. Ini Realme 9 5G Speed Edition atau SE ya. Nah, dari judulnya kita tahu kalau Speed Edition ini pasti lebih kencang atau lebih cepat daripada Realme 9 yang standar atau yang Pro Plus ya. Dan itu bukan cuma nama, jadi sungguhan. Nanti kita bahas lagi di dalam videonya ya, lebih lanjut lagi ya. Sebentar kita akan bahas luar-luarnya dulu. Ini mempersingkatnya ya. Tapi kita akan bahas yang lebih detailnya ya. Network sudah memakai 5G seperti biasa. Launchingnya 10 Maret kemarin. Nah, untuk rilisnya 14 Maret ya. 14 Maret rilisnya. Untuk di Indonesia mungkin 14 Maret juga. Nah, sekarang body atau ukuran bodinya, dimensinya 164 kali 75 kali 8 mm, yaitu panjang 16 cm, lebarnya 7,5 cm, tebalnya cuma 0,8 cm. Ya standar ya itu ya untuk HP lainnya yang ukurannya 6,6 inci. Beratnya juga 199 gram atau 200 graman lah. Ya. Untuk glass front, depannya Panda Glass. Oke, glass front. Belakangnya plastik. Jadi belakang plastik ini menguntungkan untuk satu sisi, tapi nggak menguntungkan untuk satu sisi. Tergantung bagaimana kalian menggunakan juga. Kalau kerusakan ya gimana lagi gitu loh. Nah, SIM-nya yaitu dual SIM, nano SIM, dual standby ya. Tipenya LCD 144 Hz. Jadi main game, lihat video mentoknya 144 FPS, frame rate per second ya, sudah sangat tinggi ini. Kan 6,6 inci ya. Screen to body ratio 84,1%. Resolusinya 1080 kali 200 2412 ya. 1080 lah istilahnya. 20/9, PPI density-nya 400 ya. Protection-nya Panda Glass, bukan Corning Gorilla Glass tapi Panda Glass ini. Untuk OS-nya sendiri sudah pakai Android 11 ya. Bisa di-upgrade mungkin ke Android 12 seperti HP-HP lainnya. Chipsetnya memakai Qualcomm Snapdragon 778 6 nanometer. Ya, ini memang dari namanya sudah SE, Speed Edition, lebih cepat daripada versi lainnya yaitu Realme 9 yang masih memakai 695, Snapdragon 695. Videonya ada di pojok kanan atas ya. Merupakan improvement-nya dengan rentang harga yang sama loh ya. Ini improvement Speed Edition-nya. Tapi juga karena Speed Edition ada beberapa bagian dari Realme 9 SE ini yang turun kualitasnya. Karena yang difokuskan adalah kecepatan HP-nya atau performa HP-nya. Lainnya mungkin ada diturunkan. Nah, kita lanjut, octa-core 4x2,4, 4x1,9 GHz ya. GPU-nya Adreno 642L, terintegrasi. Card slot, ada card slotnya, micro SD jika kalian mau upgrade penyimpanan, jadi sangat memungkinkan. Dengan versi internalnya ada yang 6128 dan juga 128. 8128. Ya. Kameranya ini 4822. Ini dibandingkan yang Realme 9 biasa, kameranya merupakan penurunan atau downgrade ya, karena HP ini sudah disupport atau di buff di bagian chipsetnya tadi. Nah, di bagian kamera di nerf. Jadi ya untuk harga yang sama, untuk performa yang tinggi ada beberapa yang diturunkan ya. Pasti itu. Untuk fitur dari kameranya standar, ada flashnya, HDR dan juga panorama. Video capture-nya sendiri dari kamera, main kameranya yaitu 4K 30 fps. Ya, sudah bagus ini.
Lalu 1080 dengan rentang 30, 60 sampai 120 fps. Ya. Untuk selfie kameranya 16 megapiksel dengan fitur HDR dan juga panorama. Videonya juga video capture-nya 1080 30 fps standar ya. Dan juga sound-nya ada bersama audio jack ya. Port jack-nya 3,5 mm ada. Jadi buat kalian yang mau pakai headset atau earphone, headphone, ada portnya, nggak perlu susah beli yang Bluetooth ya istilahnya. Nah, ini juga ada Wi-Fi-nya, support. Bluetooth-nya 5.2, 5.2. Sudah versi yang paling baru ya. Lebih jangkauannya lebih jauh, terus kualitas koneksinya juga lebih bagus seperti itu. Standar ada GPS-nya juga, NFC nggak support. Nah, ini nggak cocok untuk NFC fanboys karena nggak punya NFC. Ya, untuk USB-nya sendiri sudah memakai USB Type-C 2.0. Ya, fiturnya sendiri standar fingerprint bagian kanan atau kiri, accelerometer ya, dan juga lainnya itu. Nah, baterainya sekitar 5000 mAh. Ya, non removable seperti biasa, fast charging 50% dalam waktu setengah jam. Ini cukup cepat ya ini ya untuk 5000 mAh. Dan juga warnanya ada beberapa dengan harga 240 euro atau jika dirupiahkan sekitar 3,7 juta rupiah sekitar itulah. Atau lebih kurang bisa karena sekitar itu. Oke. Bisa kita rangkum ya. Kita summary. Untuk HP Realme 9 SE Speed Edition, di mana Realme 9 ini mengutamakan performa internal, performa chipset atau memori yang lebih tinggi daripada Realme 9 biasa dalam rentang harga yang sama pastinya ya. Dalam rentang harga yang sama, mungkin dia di buff-nya di bagian performa tersebut karena dia sudah pakai Snapdragon 778 lebih tinggi daripada yang Realme 9 biasa yang pakai 695 ya. Itu pertama. Yang kedua, karena di buff di bagian tersebut ada yang di nerf. Apa itu tadi? Kameranya. Jadi untuk kameranya mungkin tetap triple kamera boba. Fiturnya juga sama, tapi kualitas kameranya, megapiksel kameranya itu yang berkurang. Karena apa? Dalam rentang harga yang sama ada yang di buff, otomatis juga ada yang di nerf ya. Sudah nggak bisa dianu lagi itu. Namun masih menggunakan baterai yang 5000 mAh dan juga memori 6 dan 8 GB. Ya penyimpanannya mungkin sama-sama 2128-nya, nggak ada yang 256 lah. Masa 3 juta mau 256. Tapi displaynya juga sama, 1080 6,6 inci ya, sama ya. Jadi untuk Realme 9 SE ini memang performanya ditinggikan. Performanya kemungkinan jauh lebih tinggi, bukan jauh sih, sedikit lebih tinggi daripada Realme yang biasa dalam hal performa. Fitur namun tetap sama dan juga berkurang pada kameranya dengan rentang harga yang sama. Jadi buat kalian yang suka rentang harga 3,7 jutaan ya, tapi performanya lebih tinggi daripada Realme biasa. Jadi kalian bisa ini memilih Realme 9 yang SE ini. Oke? Sekian video dari Just Luckman ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.